بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk menjadikan setiap langkah kita menuju ke masjid ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita telah memasuki pembahasan tentang isti'adah. Saat itu kita telah jelaskan mengapa kita harus atau mengapa kita diperintahkan untuk beristi'adah sebelum membaca Al-Quran. Kemudian kita juga telah jelaskan apa hukum beristi'adah sebelum membaca Al-Quran. Dan saat itu kita sampaikan bahwasannya mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa isti'adah sebelum membaca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Setelah itu kita membahas tentang redaksi isti'adah. Kita sampaikan dua redaksi. Yang pertama adalah redaksi yang sudah sangat umum, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, dan sudah apa? A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian setelah itu kita sedikit membahas tentang apakah isti'adah termasuk bagian dari Al-Quran atau tidak. Bagian atau bukan? Bukan, berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Lantas kita membahas beberapa momen yang kita diperintahkan di dalam agama kita untuk beristi'adah. Saat ini kita bawakan beberapa momen, 4. Yang pertama apa? Ketika seseorang sedang dilanda amarah. Yang kedua, ketika menempati suatu tempat. Yang ketiga, ketika mendapatkan gangguan di saat apa? Salat. Yang keempat, di sore hari. Setelah melalui beberapa pembahasan di atas, maka malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang makna dari isti'adah. Makna dari isti'adah, hakikat isti'adah, dan kepada siapa kita beristi'adah. Jadi malam hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah makna dari isti'adah. Makna dari kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir di dalam kedua tafsirnya, adalah aku memohon perlindungan kepada Allah bukan kepada selainnya, yaitu bukan kepada selain Allah,
dari setan yang terkutuk. Agar apa? Nah, di sini ada penafsirannya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk agar apa? Pertama, agar setan tidak mencelakakanku dalam perkara agama dan dunia. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan supaya apa? Satu, setan itu tidak bisa mencelakakan diri kita dalam perkara agama dan dunia. Yang kedua, agar setan tidak menghalangi kita untuk mengerjakan perintah agama. Agar setan tidak menghalangi kita untuk mengerjakan perintah agama. Yang ketiga, agar setan tidak mendorong kita untuk melakukan hal yang terlarang. Agar setan tidak mendorong kita untuk melakukan hal yang terlarang. Ini makna dari apa? Isti'adzah. Adapun hakikat dari isti'adzah menurut Imam Ibnul Qayyim adalah kita lari dari sesuatu yang kita takuti. Lari dari sesuatu yang kita takuti. Lari kemana? Lari menuju sesuatu yang akan melindungi kita dari hal yang kita takuti. Jadi yang namanya isti'adzah itu, ini ada yang kita takuti, kemudian ini ada yang apa? Melindungi kita. Jadi hakikatnya adalah kita lari dari sini meminta perlindungan kepada zat yang bisa melindungi kita dari apa yang kita takuti tersebut. Dalam hal ini yang kita takuti adalah setan, sedangkan yang kita cari perlindungannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah ini secara asal ibadah lisan atau hati atau anggota tubuh? Ibadah apa? Lisan. Kita tahu ya, ibadah dalam agama Islam itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ibadah lisan, ibadah hati, sama ibadah apa? Anggota tubuh. Nah, ibadah isti'adzah ini adalah secara asal merupakan ibadah yang dilakukan oleh lisan kita. Makanya ketika kita membaca isti'adzah, kita ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan lisan kita. Namun isti'adzah tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali seandainya diiringi dengan penghayatan di dalam apa? Hati. Jadi enggak cukup kalau misalnya kita beristi'adzah sekedar diucapkan dengan lisan, enggak cukup. Kalau tidak dihayati dengan apa? Dengan hati. Makanya kadang-kadang ada orang yang, saya kemarin katanya kalau misalnya ketika sholat diganggu oleh setan apa kemarin namanya? Khinzab. Katanya suruh apa? Isti'adzah. Saya udah isti'adzah, udah meludah ke kiri 3 kali, tetap saja enggak apa? Enggak hilang-hilang setannya. Apa setannya ini? Setan kelas kakap, kita ini muslim kelas teri, atau bagaimana sebenarnya? Bisa jadi isti'adzah yang kita ucapkan itu baru sebatas apa? Ucapan dengan lisan. Jadi meskipun isti'adzah secara asal adalah merupakan ibadah lisan, tapi isti'adzah ini tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali seandainya dia menghayati isti'adzah tersebut di dalam hati. Bagaimana bentuk penghayatannya? Bentuk penghayatannya adalah kita di dalam hati ketika mengucapkan isti'adzah
Kita betul-betul merasa butuh dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan wahai Rabbi, aku memohon perlindungan kepadamu. Kenapa? Karena aku butuh kepadamu. Dan saya tergantung denganmu wahai Rabbi. Seandainya saya tidak minta perlindungan kepadamu, akan minta kepada siapa wahai Rabbi? Ini yang harus dimasukkan ke dalam hati kita ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di antara hal yang harus kita hayati di dalam jiwa kita adalah adanya keyakinan yang menghujam di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sempurna untuk melindungi diri kita dari segala sesuatu. Ini harus kita tumbuh kembangkan dalam jiwa kita. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita yakin di dalam jiwa kita bahwasanya Allah sangat berkuasa untuk melindungi kita dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah setan. Segala sesuatu yang besar, yang kecil, manusia, non-manusia, sekarang, di masa yang akan datang, atau apa saja. Maka orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia masukkan ke dalam hatinya, walaupun dia akan berhadapan dengan sejuta musuh sekalipun, dia tidak akan merasa gentar. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwasanya Zat yang saya mohon perlindungan kepadanya Maha Kuasa untuk melindungi kita dari segala sesuatu. Itu kalau isti'adzah kita bukan semata-mata ucapan apa? Lisan. Tapi kalau misalnya cuma semata-mata ucapan lisan, ya mental kita mental apa? Kerupuk udanan. Sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sana orang bawa apa? Bawa keris. Weng apa? Baca mantra-mantra yang enggak genah gitu. Kita udah gemeter dulu. Baru ditunjukkan keris kita sudah apa? Sudah gemeter. Ini adalah hakikat dan makna dari isti'adzah. Kemudian poin berikutnya adalah kepada siapa kita beristi'adzah? Jawabannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Salah satu kaidah pokok dalam akidah Islam, setiap ibadah hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Untuk Allah. Barang siapa yang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, berarti dia telah menyimpang dari ajaran Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya isti'adzah adalah merupakan salah satu dari ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Makanya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memohon perlindungan alias beristi'adzah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 56. Di dalam surat Ghafir ayat 56 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fasta'in billah." Mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan agar kita hanya minta perlindungan atau hanya beristi'adzah kepada Zat yang maha melihat dan Zat yang maha mendengar, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang senada.
Maka kalau misalnya ada orang yang beristi'adzah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 388 Hijriah, abad keempat Hijriah. Kata beliau, wal isti'adzatu bil makhluqi syirk, dan meminta perlindungan kepada makhluk adalah perbuatan syirik. Kemudian Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah pada abad ke-7, dia pernah berkata, wala khafa'a anna al-isti'adzata bil jinni duna al-isti'adzati billahi kufrun wa syirk. Dan bukan merupakan suatu hal yang samar bahwasanya meminta perlindungan kepada jin bukan kepada Allah adalah merupakan kekufuran dan kesyirikan. Prinsip ini sudah sedemikian jelas dan gamblang dalam akidah Islam. Namun sayangnya masih kita dapatkan di antara sebagian kaum muslimin masih ada yang beristi'adzah kepada selain Allah. Apa ya? Hah? Iya ora? Hah? Iya. Apa contohnya coba kalau iya? Jin-jin apa iya? Apa nengkene ana wong isti'adzah karo jin? Contohnya mudah. Saya akan bawakan dua contoh. Contoh yang pertama mungkin mudah untuk diterima oleh kebanyakan kita. Contoh yang kedua yang mungkin masih agak susah diterima oleh sebagian orang. Contoh yang pertama adalah apa yang didengar oleh telinga ibunda saya sendiri di suatu hari di bulan Juli pada tahun 2006. Kebetulan pada malam itu ada pagelaran wayang kulit di kampung saya. Sebelum memulai pagelaran tersebut, Ki Dalang mengucapkan kata-kata, wahai para arwah leluhur kampung ini, saya dan kru yang menyertai saya memohon perlindungan kepada kalian. Ben apa? Ben ora diganggu maksudnya. Pas lagi apa? Pas lagi dalang. Ini kan sebenarnya praktek isti'adzah. Tapi praktek isti'adzah sing keliru. Karena dia beristi'adzah bukan kepada siapa? Allah, tapi beristi'adzahnya kepada arwah para apa? Para leluhur. Dan contoh seperti ini mungkin kalau misalnya kita mau teliti, itu tidak sedikit di tanah air kita. Ada yang minta perlindungan kepada jin, ada yang minta perlindungan kepada setan, ada yang minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul, ada yang minta perlindungan kepada Kiai Sapu Jagat. Tahu siapa Kiai Sapu Jagat? Hah? Katanya yang bau rekso Gunung Merapi. Jerene. Ada yang minta perlindungan kepada jin yang nunggu pohon beringin anu. Ada yang minta perlindungan kepada setan yang nunggu mata air anu, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang itu menunjukkan bahwasanya ternyata tidak sedikit di antara masyarakat kita yang belum paham tentang hakikat isti'adzah
untuk siapa isti'adzah ini dipersembahkan. Contoh yang kedua, beberapa penyimpangan akidah di dalam bait-bait syair buku yang berjudul Al-Burdah. Pernah dengar buku ini? Mungkin di sebagian atau di masyarakat kota mungkin sudah agak luntur tradisi membaca buku ini. Sebagian kota. Tapi kalau di kampung-kampung, ya, terutama yang pelosok atau di sebagian kota, tradisi membaca buku Al-Burdah ini itu masih sangat kental. Terutama dalam momen-momen tertentu. Dan ini berusaha untuk dipertahankan. Kalau ada orang yang mengotak-atik, maka alamat orang ini akan apa? Akan disingkirkan dari masyarakat tersebut. Padahal buku ini mengandung praktek-praktek atau kalimat-kalimat yang berbau kesyirikan. Saya akan bacakan beberapa bait yang ada di dalamnya. Bait ini, buku ini sebenarnya ditulis untuk mengenang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak masalah. Tapi yang jadi masalah bukan mengenang sejarah Nabi SAW, tapi yang menjadi masalah adalah terlalu berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW. Akan kita lihat. Sekarang saya akan bawakan 4 bait. Bait yang pertama. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ma samani ad-dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu jawaran minhu lam yadumi wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajmi ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Yang artinya, bait yang pertama, nanti penyimpangan isti'adzahnya ada dalam bait yang kedua dan yang keempat. Maka perhatikan baik-baik bait yang kedua dan keempat. Bait yang pertama, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Yang artinya dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan syafaatnya dalam setiap ketakutan yang datang menerpa. Bait yang kedua, perhatikan baik-baik. Ma samanid dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu jawaran minhu lam yadhumi. Sepanjang masa setiap ada kezaliman yang menyerangku, lalu aku memohon perlindungan kepadanya. Nya di sini siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya aku akan mendapatkan perlindungan di sisinya dan dia tidak berbuat zalim. Di sisinya, di sisi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait yang ketiga. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajmi. Barang siapa mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan dia dihadang oleh harimau di sarangnya, niscaya dia akan enggan untuk menyakitinya. Bait yang keempat, ini ada isti'adzah kepada Rasulullah SAW lagi. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Yang artinya, wahai makhluk yang paling mulia. Ini sedang memanggil siapa? Allah atau Rasulullah? Memanggil Rasulullah SAW. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapakah aku akan berlindung jika bukan kepadamu? Kepada siapa? Aku akan berlindung juga jika bukan kepadamu saat
musibah besar menimpa. Jadi di sini diajari supaya beristi'adzah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bukankah isti'adzah itu adalah merupakan hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipersembahkan kepada selain Allah? Loh, kita kan ketika membaca bait-bait ini tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana jawabnya? Kalau ada orang yang beralasan seperti ini, gimana jawabnya? Hah? Kok diam semua nih? Berarti setuju nih? Iya. Jawabannya adalah kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya apa? Kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diukur dengan sejauh mana dia meneladani sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh mana dia beristiqamah di atas ajaran yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barometer untuk mengukur kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian wahai para manusia betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi barometer cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mengikuti ajarannya. Nah, sekarang tinggal kita tanya, apakah merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beristi'adzah kepada beliau? Iya, ajarannya Nabi atau bukan? Bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam praktek kesehariannya beliau beristi'adzah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kemarin kita contohkan beberapa redaksi isti'adzah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya apa? Beristi'adzah, isinya beristi'adzah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari a'udzubillah. Semuanya a'udzubillah. Aku memohon perlindungan kepada apa? Kepada Allah. Tidak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya supaya mereka beristi'adzah dan memohon perlindungan kepada Dia. Isi redaksi isti'adzah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala atau meminta perlindungan kepada salah satu sifatnya. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni." Janganlah kalian terlalu mengagung-agungkan diriku. Seperti orang apa? Kama atratin nasara ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu mengagung-agungkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Loh, orang Nasrani kan menjadikan Nabi Isa itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan.
Kalau ada orang ngomong kayak gitu, jawabannya gimana? Hah? Kita nggak kayak orang Nasrani. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Gimana jawabannya? Gantian lah, masa saya ngomong terus? Saya ingin dengar dari jamaah pengajian sekalian. Hah? Kok diam semua ini? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Saya itu kalau ngisi pengajian seperti yang saya jelaskan berkali suka kalau disisipi dengan apa? Dengan diskusi supaya panjenengan gak bosan dan supaya saya tidak melihat mata-mata yang sudah mulai apa? Yang sudah mulai meredup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, jawabannya bagaimana? Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Apa jawabannya? Kita apa? Memasukkan sifat rububiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada jawaban lain? Apa? Di dalam agama Nasrani tidak ada isti'adah. Kayaknya ada, cuman redaksinya bukan isti'adah. Ya minta perlindungan gitu aja. Cuman mereka minta perlindungannya kepada Yesus atau kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan Anak alias Nabi Isa alaihissalam. Ada yang lain? Apa kira-kira jawabannya? Masa sedemikian banyak yang hadir, masa nggak ada yang tahu? Saya yakin ada yang tahu, cuma ragu-ragu. Nggak apa-apa, keraguan itu dibuang coba. Apa kira-kira? Hah? Apa? Yang keras. Sebagai apa? Sosok teladan. Ada yang lain? Jawabannya, ketika kita beristi'adzah kepada Rasulullah SAW, itu sama saja kita telah mengangkat posisi Nabi kita Muhammad SAW sejajar dengan posisi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beristi'adzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, otomatis tanpa kita mengatakan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW adalah Tuhan, otomatis kita sudah mengangkat posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari posisi seorang manusia mendekati atau sejajar dengan posisi seorang Tuhan. Kenapa? Karena isti'adzah itu tidak ditujukan kecuali hanya kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beristi'adzah kepada makhluk, itu sama saja menyamakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tersebut tidak mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah Tuhan, tapi praktek dia secara otomatis sudah menunjukkan adanya keyakinan tersebut. Dan Nabi kita SAW sangat mewanti-wanti umatnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan tersebut. Maka tadi dikatakan la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian terlalu mengagung-agungkan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah wahai umat Islam bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba
hamba dan utusan Allah. Jadi di sini ada dua sifat yang melekat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama, Nabi adalah seorang hamba alias manusia. Sifat yang kedua, Nabi SAW adalah seorang apa? Utusan. Jadi sifat yang pertama dan kedua ini akan mengajarkan kepada umat Islam agar tidak terjerumus kepada dua kutub yang saling bertolak belakang. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Faqulu Abdullahi," katakanlah wahai umat Islam bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah, maka hal ini melindungi umat Islam agar tidak terjerumus kepada praktek menjadikan Muhammad SAW menjadi seorang khaliq, pencipta, bukan seorang makhluk. Contohnya ya orang-orang tadi ini ya, yang minta perlindungan kepada siapa? Kepada Rasul SAW. Sedangkan kata Rasul SAW, "Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata Rasulnya ini adalah untuk melindungi umat Islam dari praktek keremehan terhadap kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Iya, Nabi kita adalah manusia biasa, tapi ini adalah manusia yang istimewa. Kenapa? Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun utusan Allah, tapi ini adalah manusia. Walaupun manusia, ini adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua karakter ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berjejeran adalah supaya kita tidak terjerumus ke dalam dua kutub yang bertolak belakang. Satu, terlalu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memposisikan beliau mendekati posisi Allah tabaraka wa taala. Sedangkan kutub yang kedua adalah orang-orang yang meremehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga memandangnya sebagai manusia biasa sama seperti kita. Loh, Ustaz, berarti kalau kayak gitu, andaikan kita mendapatkan telepon gelap yang isinya adalah mengancam kita dalam 2-4 jam, kalau misalnya Anda tidak menyerahkan uang sekian-sekian, maka rumah Anda akan kami bakar. Kalau kayak gini, apa kita nggak boleh mohon perlindungan kepada polisi, Ustaz? Katanya tadi mohon perlindungan kepada selain Allah itu perbuatan apa? Syirik. Lah nek ngono iku piye, Ustaz? Tahu-tahu ada SMS gelap, nek macam-macam omahmu arep tak bom. Itu boleh nggak kita minta perlindungan kepada polisi itu? Boleh nggak? Loh, katanya nggak boleh tadi minta perlindungan kepada selain Allah. Gimana nih jawabannya nih? Apa? Urusan duniawi. Berarti kalau misalnya urusan duniawi, kita mutlak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Jawaban lain? Apa tadi? Karena bukan bentuk ibadah. Ada jawaban lain yang lebih memuaskan? Kita tetap minta tolong atau perlindungan kepada Allah, tapi tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada celah untuk membantah jawaban ini.
Isti'adzah dengan anggota badan. Berarti kalau enggak anggota badan boleh gitu. Jawabannya adalah ya. Bagus. Kalau yang tadi mencermati apa yang saya sampaikan tahu jawabannya. Tadi saya katakan, barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, maka dia terjerumus kepada perbuatan syirik. Barang siapa minta perlindungan kepada Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Tapi kalau dalam hal-hal yang dimampui oleh selain Allah, kayak tadi kita minta pertolongan atau perlindungan polisi mampu nggak? Mampu. Dalam hal-hal yang dimampui oleh Allah, oleh selain Allah, minta perlindungan kepada polisi, atau minta perlindungan kepada lurah, atau minta perlindungan kepada teman kita, maka itu adalah termasuk isti'adzah kepada makhluk yang diperbolehkan. Jadi kaidahnya adalah barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Tapi kalau mohon perlindungannya kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia mampui, seperti tadi melindungi kita, kalau polisi melindungi kita ya pakai apa? Ya pakai bedil, mungkin kalau orang besar ya pakai tank. Kalau kayak kita ya nggak mungkin kita nyewa tank. Paling ya nyewa satu polisi depan rumah, itu aja udah masya Allah. Kalau dalam hal yang dimampui oleh makhluk maka nggak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tatkala beliau menjelaskan bagaimana sikap yang ditempuh oleh seorang muslim ketika menghadapi zaman fitnah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bihi." Yang artinya, barang siapa yang menemukan perlindungan, maka hendaklah dia berlindung kepadanya. Jadi Nabi SAW kalau lagi rame-rame, lagi huru-hara, kata Nabi, barang siapa yang menemukan perlindungan, nemu orang kuat, nemu orang apa, bisa melindungi dia, berlindunglah kepada orang tersebut. Ini adalah nas dari perkataan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalil yang lain di dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwasannya pada suatu hari ada seorang anak yang memohon perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau lindungi karena Nabi mampu untuk melindungi orang tersebut. Sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh ya. Penyanjungan kepada Nabi SAW dengan kata Sayyidina, boleh atau tidak? Perlu kita jelaskan bahwasannya menyanjung Nabi SAW itu boleh. Cuman bagaimana redaksinya? Kalau sampai kayak tadi mengangkat Nabi sampai posisi atau mendekati posisi Allah, maka tidak boleh. Kalau sanjungan biasa tidak boleh. Termasuk kata-kata Sayyidina itu adalah salah satu bentuk penyanjungan kepada Nabi. Ini boleh. Kita mengucapkan Sayyiduna atau Sayyidina Muhammad itu boleh. Asal bukan dalam hal-hal yang sudah baku aturannya.
Contohnya adalah ketika sholat. Ketika sholat setelah kita membaca tasyahud, kita membaca apa? Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aturan dari Nabi SAW. Jadi Nabi mengatur kalau orang sudah duduk tahiyat, maka dia diperintahkan untuk membaca tasyahud, at-tahiyat sama sholawat. Nah, ini sudah diajarkan sama Nabi SAW. Dan praktek ini sudah diceritakan dan dinukil oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menggambarkan sholat Nabi SAW dari kalangan para sahabat itu banyak, nggak cuma satu orang. Puluhan para sahabat itu menceritakan bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana bacaannya dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai Sa. Tidak ada satupun di antara para sahabat yang menceritakan cara sholat Nabi SAW, menyebutkan bahwasannya Nabi itu bersolawat ketika sholat ditambahi dengan kata Sayyidina. Berarti ini suatu hal yang baku. Nah, jadi kalau sudah ada hal yang baku jangan ditambahi. Terus kapan Ustaz kita boleh membaca Sayyidina? Selain sholat. Ketika kita sedang bersolawat selain sholat, kita lagi duduk-duduk gini, kita ingin bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Atau ketika kita sedang khutbah, ya, khatib Jumat, ketika khutbah memulai khutbahnya dengan memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Dalam hal-hal yang tidak baku, yang tidak ada aturan bakunya dari Nabi SAW. Tapi kalau dalam sholat maka aturannya sudah baku, tidak perlu pakai tambahan apa? Sayyidina. Ada lagi silakan. Bagaimana dengan sholawat nariyah? Sholawat nariyah adalah merupakan salah satu sholawat yang tidak ada hadisnya. Artinya bukan termasuk sholawat, redaksi sholawat yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan sholawat tersebut tidak ada unsur penyimpangannya maka tidak masalah. Tapi secara ringkas karena sudah masuk waktu apa? Isya, sholawat ini sholawat yang tidak ada redaksinya dalam hadits Nabi SAW dan mengandung penyimpangan. Andaikan waktunya masih panjang kita akan jelaskan duduk permasalahan sholawat nariyah ini, namun karena waktu sudah habis kita coba sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta